Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah binniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salatul jasad wal ruh wa taubatin nasuh wa bin ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal nafr intifa' al-wah walidina walikum wa atinam wa atikum wa atil muslimin thumma ila ruh Muhammad Haddar Syekh Bakar bin Salim wa na'mara hadal masjid wa abadallah fi sabiqan wa lahiqan wa sa'ada fi imrati hadal mahad Allah taghashahum barrahmafurah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzikru khairum minas sadaqati. Rawahu Abu Syaikhi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzikru, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khairum minas sadaqati, lebih baik, lebih bagus daripada bersedekah. Zikir lebih baik daripada bersedekah. Kenapa? Karena orang yang berzikir itu menandakan kesempurnaan imannya. Semakin orang banyak berzikir berarti semakin sempurna imannya. Karena itu Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah tidak menyatakan manusia berzikirlah Allah dengan zikir yang banyak, tapi orang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu kalau imannya sempurna, dia selalu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang yang beriman itu tentrem hatinya, mantap hatinya kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang munafik itu gelisah kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tentrem hatinya dengan berzikir kepada Allah. Memang sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentrem. Tapi orang-orang beriman itu kalau sumpek banyak zikir, hilang sumpeknya. Kalau bingung banyak zikir, hilang bingungnya. Berbeda kalau orang yang munafik. Orang munafik itu kalau diajak berzikir bingung. Kalau diajak untuk berzikir sumpek, nggak mau zikir kecuali dalam jumlah yang sedikit. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik itu ciri pertamanya
Idza qamu ila shalah, kalau dia itu mau melaksanakan salat enggak dengan senang hati, tidak giat menyambut, tapi qamu kusalah, berat, males, setengah mati. Ciri kedua orang munafik, yuraunan nas, selalu cari perhatian orang, bukan ikhlas, pengin dipuji, pengin diakui sama orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri orang munafik yang ketiga, tidak berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit, sebentar. Tubuk didik nak kuat guys. Mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Terombang-ambing, kelimpungan orang-orang yang munafik tadi itu enggak tetap, sana iya sini iya, hall hadir, orkes hadir, ngaji iya, nyanyi iya, senang sama habaib ulama, senang juga bintang film. Mudabdabina baina dzalik, pakai peci, pakai sarung iya, tatuan juga iya, nggak punya pendirian. Orang munafik, hati-hati. Termasuk bagian ciri-ciri tanda-tanda orang munafik, malas berzikir, nggak siap zikir selalu, nggak siap zikir banyak. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nawarkan kepada sahabat, tapi ya tawarannya Nabi urusannya adalah amal soleh. Nabi menawarkan begini, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, tidakkah aku memberi kabar kepada kamu? Mau enggak tak kasih tahu, kata Nabi kepada sahabat, dengan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Wa azkaha inda malikikum, amalan yang paling bersih, paling murni. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling cepat ngangkat pangkat, tapi pangkat di sisi Allah. Wa khairin lakum min infaqidz dzahab wal fiddah, amalan yang lebih bagus di sisi Allah bagi kalian, artinya Allah akan mengganjar amalan tadi itu lebih daripada kamu sedekah emas dan perak. Siapa sedekah emas? Ada kira-kira sedekah emas, sedekah 2 kintal emas misalnya, siapa? Tapi amalan ini lebih bagus di sisi Allah daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairin lakum in talqau aduwakum fatadribu a'nagahum wa yadribu a'nagakum, amalan yang lebih bagus daripada kamu berhadapan dengan musuh agama, musuh Islam, yang mereka siap memenggal kepala kamu dan kamu siap memenggal kepala mereka. Hebat itu amal terbaik, terbersih, amalan yang paling angkat derajat, lebih afdol sedekah emas dan perak, lebih afdol daripada jihad fisabilillah. Ya Rasul, apa? Ternyata sampean juga bisa, sampean bisa mengamalkan ini dan saya juga bisa. Bala, ya Rasul, apa? Kata sahabat, kata Nabi, dzikrullah ta'ala, selalu berzikir kepada Allah ta'ala. Lah kalau ada orang misalnya kaya bangun masjid bisa, tapi ahli masjid jarang orang kaya. Orang kaya bagi-bagi Quran ribuan, mungkin jutaan eksemplar bisa, tapi dia ahli baca Quran jarang.
Orang kaya bagi-bagi duit bisa, tapi dia berzikir kepada Allah nggak ada waktu. Karena itu yang paling afdal amalan adalah berzikir. Nggak kuat kecuali orang yang kuat imannya, saudara. Nggak kuat berzikir kecuali orang yang kuat imannya. Karena itu Nabi menyatakan adzikru khairum minas sadaqah. Berzikir kepada Allah itu adalah lebih bagus daripada sedekah. Orang kalau nggak zikir, kurang zikir, serem. Coba sampean lihat penyanyi, si nyanyi tok itu. Udah tatuan, rambutnya brewok, jembrak, kemudian tidak pernah berzikir. Delok orang ini. Insya Allah sampean lebih senang ketemu pocong daripada orang model ini. Nabi ngasih gambaran, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang enggak berzikir bisa telakon wis, adalah perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Ada wayu setengah mati pak, tapi mayit ya apa? Serembib, merinding, wanteng setengah mati bu, tapi mayit boten bib, masih elek wong sungi, urip luwih afdol nggih daripada bintang film mayit. Begitulah gambaran yang dibuat oleh Nabi, orang yang berzikir dengan orang yang lupa kepada Allah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau sampean dikasih pohon mangga, kebun mangga, pohonnya hidup, silahkan Anda ambil hasil daripada pohon, alhamdulillah. Tapi kalau pohonnya mati, silakan kamu ambil hasilnya pohon. Apa nih, sampah tuh, nyapu terus sampean. Karena itu sangat berbeda orang yang cinta berzikir dengan orang yang tidak senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Zikir sama Allah itu bisa dengan suara, bisa dengan hati. Siapa orang yang berzikir kepada Allah dalam dirinya sendiri, nggak ada orang yang tahu, Allah pun juga akan mengingat, memberikan rahmatnya. Tapi kalau dia menyebut nama Allah di hadapan halayak, Allah pun akan juga menyebut namanya di hadapan halayak. Tadi sampeyan berzikir di sini di hadapan orang, Allah pun akan menyebut nama Anda dengan rahmatnya, dengan kecintaannya di hadapan para malaikat, sehingga malaikat kenal dengan orang yang berzikir yang bersama-sama tadi itu. Karena itu boleh kamu baca sendiri, boleh kamu baca bersama-sama, yang penting banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kan juga ingin masuk surga, Pak, nggih? Bagaimana sifat-sifat orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimati", sesungguhnya orang-orang Islam laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minati, sesungguhnya orang-orang yang beriman laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitati,
Sesungguhnya orang yang senang beribadah, laki maupun perempuan. Wassadiqina wassadiqati, sesungguhnya orang-orang yang jujur, laki maupun perempuan. Wassabirina wassabirati, sesungguhnya orang-orang yang sabar, laki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'ati, sesungguhnya orang yang khusyuk, takut kepada Allah, tawaduk kepada Allah, laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki maupun perempuan. Wassaimina wassaimati, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa, laki maupun perempuan. Wal hafidina furujahum wal hafidati, sesungguhnya orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada zina, daripada homo, daripada onani, laki maupun perempuan. Wadzakirinallah katsiran wadzakirat, dan sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak, laki maupun perempuan yang disebutkan tadi itu. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Apa ampunan? Dosa-dosanya diampuni. Apa pahala yang besar? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi wong Islam, jadilah orang beriman, jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang khusyuk, jadilah orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikir ini jangan dianggap gampang zikir. Tak kira no, kalau tidak kamu orang beriman, tak kira no kamu tadi itu sanggup banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu hobinya zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu kalau berzikir kepada Allah bukan dalam waktu tertentu, tapi di seluruh waktunya. Kita ini diajari sama Rasulullah untuk berzikir dalam segala keadaan kita. Bangun tidur, zikir. Mau tidur, zikir. Sebelum makan, zikir. Setelah makan, zikir. Zikir kira-kira sampean. Langsung ae mangapa nggih? Padha miku Daniel. Sebelum masuk kamar mandi, zikir. Setelah keluar kamar mandi, berzikir. Zikir kabeh. Masuk rumah, zikir. Keluar rumah, zikir. Naik kendaraan, zikir. Pakai pakaian, zikir. Zikir kabeh zikir. Semuanya berzikir. Kenapa? Berzikir itu kamu menjadi orang yang dilindungi oleh Allah daripada segala malapetaka, khususnya daripada musuh bebuyutan manusia, yaitu syaitan. Innal ladzina amanu idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang beriman itu kalau udah mulai digoda sama setan, tadzakkaru, dia sadar, dia berzikir, dia langsung berubah. Bukan berarti tambah dia dari itu menjauh daripada berzikir kepada Allah. Kenapa? Berarti semakin dikuasai sama setan.
Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling, menjauh, ngedoh daripada berzikir kepada Allah, aku jadikan setan akrab dengan dia, cedek dengan dia. Allah, hati-hati. Kenapa ya kok saya ini bituk? Karena zikirnya kurang. Coba selalu berzikir, insya Allah Allah lindungi daripada setan. Langkah setan kalau sudah menguasai manusia, dibencikan daripada zikir, didono toko zikir. Istahwadha alaihimu syaitan fa ansahum dzikrallah. Kalau sudah manusia itu dikuasai sama setan, jelas dia dijadikan orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerungu musik, tutu ado wis goyang kabeh awake. Hayya 'alas shalah, kelangopan. Hati sudah dikuasai sama syaitan. Hati-hati, lawan. Dikatakan setan itu seperti laler. Setan itu seperti laler. Laler itu kalau menclok, dia kalau diusir baru minggat, baru dia itu menjauh, miber. Tapi sebentar lagi datang lagi. Tapi kalau sampean pakai kipas angin terus, tidak bisa masuk itu laler. Kenapa? Diusir setiap saatnya. Begitulah hati manusia ini dirubung sama laler. Hati manusia ini banyak dirubung sama laler, itu sama setan. Cara ngusirnya dengan berzikir kepada Allah, buyar. Tapi lupa lagi, teko lagi. Karena itu setiap saatnya kalau berzikir itu berarti seperti koyok makanan atau daerah yang dikasih kipas angin, lalernya tidak bisa mendekat, nggak bisa menguasai hati orang beriman. Kenapa? Karena dia tadi itu selalu berzikir kepada Allah, terusir setiap saatnya, itulah lalar. Jadi sampean kalau ngusir setan yang banyak zikir kepada Allah. Paling benci setan itu dengan orang yang berzikir, paling benci. Khususnya adzan. Kenapa? Adzan ngejak orang sholat. Kalau dengar adzan itu setan lari kepentut-kepentut, Pak. Jadi dia paling benci dengan suara adzan. Karena itu kalau ada orang dengar adzan benci, waduh adzan mana? Waduh podo setan nih berarti. Hadirin sekalian rahmatullah Allah. Demikian juga para sahabat, mereka orang yang banyak berzikir kepada Allah Taala. Orang-orang aulia banyak berzikir kepada Allah Taala. Duduk nyetet rokok, Pak, nyetet zikir. Karena itu di kantongnya mereka dari itu tidak ada gudang garam para aulia itu. Yang ada di kantongnya tasbih. Kenapa? Nyetet zikir. Karena itu mereka dari itu setiap saatnya tidak pernah ada di pos kamling, di gerdu, nggak ada. Ada di mana? Di masjid. Kenapa? Nyetet zikir, ketagihan berzikir, hobi berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi wali, gebes rokok wali. Karena itu jangan gampang-gampang ngasih predikat wali. Wali itu orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang wali itu imannya sempurna. Nyanyi dok wali. Wali rek, wali apa? Joget dok wali. Ya memang tidak boleh kita suudon sama orang, tapi sampean ngangkat uang dadi wali tidak bener. Kok ruruai? Sampean tahu nggak? Orang itu
kalau jadi polisi beneran, wah itu harus ada yang ngeresmikan. Yang ngeresmikan jenderal. Jadi polisi itu, apalagi pangkatnya tinggi yang jadi Kapolres jenderal. Itu karepe dhewe. Orang awam wong kilo Kapolres Pasuruan. Padahal Hansip duduk diangkat jadi Kapolres misalnya. Ya nggak bisa. Yang melantik itu adalah jenderalnya. Wali juga begitu, yang melantik bukan kamu. Kok kabeh diwara wali? Karena itu orang pilihan, Pak, orang wali. Ono wong jembrak gudale 2 meter wali. Kukune dawa wali. Ya jangan model-model begitu. Orang wali itu orang pilihan, orang panutan, orang istimewa, orang yang hatinya selalu kontak dengan Tuhannya, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang wali. Jangan dibuat mainan. Kabeh wong diwara wali. Nah, kalau kamu tadi itu merasa lebih baik daripada orang, tidak boleh. Tapi jangan melantik orang itu jadi wali. Jangan melantik. Baik. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu kalau sudah wiritan lali wis. Istiqomahnya setiap hari baca sholawat sampai tiru ya 25.000 kali. Kemudian baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 20.000 kali. 25.000 kali. Istighfar 25.000 kali. Belum sholati, belum baca Quran nih. Sampai dia bilang kalau seandainya bisa tak tambahi 1 hari 1 malam lebih daripada 24 jam, walaupun beli saya mau. Kenapa? Masih perlu tambahan waktu. Karena apa? Karena masih perlu banyak zikir-zikir yang belum ia lakukan. Allah. Zikir tak cangkeme. Nggak ada kesempatan nyedot grendel, nggak ada kesempatan. Ini orang yang hebat. Adzikru khairum minas sadaqah. Berzikir kepada Allah lebih baik daripada sedekah. Karena itu, ayo. Nah, kita jadikan waktu-waktunya kita berzikir. Kalaupun kita nggak bisa berzikir setiap hari, zikirlah kamu di waktu-waktu yang berharga. Ada 4 waktu. 4 waktu ini waktu yang berharga. Ojo dadi wong lali yang Gusti Allah. Wala takum minal ghafilin. Ojo dadi wong lali, kata Allah. Apa 4 waktu berharga? Sebelum subuh. Pertama sebelum subuh, waktu yang berharga itu. Kain zikir tangio walaupun setengah jam sebelum subuh. Sholato walaupun 2 rakaat. Itu mahal itu harganya itu. Kedua, setelah subuh sampai terbit matahari. Nih, sampai tadi sekarang ini di waktu yang sangat berharga ini. Ini disebut kalau bahasa Al-Qur'an bukrotan. Pagi-pagi. Terus sebelum maghrib, maghrib itu disebut dalam Al-Quran wa asila. Sebelum maghrib zikir kepada Allah. Kemudian setelah maghrib sampai isya. 4 waktu ini berharga selain waktu sholat tentunya ya. Nah, waktu sholat itu ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain itu gunakan 4 waktu ini berharga minimal. Kalau bisa seluruh waktu kamu untuk berzikir kepada Allah. Kalau enggak 4 waktu ini. Tak ulangi, sebelum subuh, kemudian setelah subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sebelum maghrib, kemudian setelah maghrib sampai isya.
Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang yang senang berzikir, nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.